Saya ingat kemarin kalau timnas e-football kita bantai timnas pusat itu. Timnas Belanda. Timnas Belanda. Iya. Kita bantai itu. Padahal si Belanda udah ada keturunan Indonesia ya, masih kalah gitu. Hoki Caraka itu ngepresnya cukup baik, tapi dia itu kurang supply juga untuk mencetak. Untuk end produknya kurang ya. Iya, mungkin bisa dicontoh dari strateginya e-football. E-football kita yang juara dunia itu Ramadan Sananta yang ditaruh di situ. Mungkin Aran Kakak yang mungkin jadi seorang penyerang tengah, diam tidak main-main, boleh juga. Karena mungkin selama ini kan kita lihat Sintayong suka striker yang ngepres. Iya, selera Sintayong kan suka striker yang harus turun ke bawah, ikut ngepres. Untuk urusan gol nomor 2 mungkin. Bisa dipertimbangkan kalau semisal ada seorang striker yang mancep di tengah ya. Mancep di tengah, dia fokusnya hanya mencetak gol. Harusnya seperti itu. Mungkin satu lagi Diogo Dalot. Oh, Diogo Dalot yang rumornya. Ya, saya setuju juga. Itu Diogo Dalot yang membuat Ten Hag dipecat ya. Iya. Waktu itu harusnya gol karena 100% gol. Emang Diogo Dalot itu mungkin dia disuruh Ronaldo mungkin ya. Dia untuk gagal itu disuruh Ronaldo. PSBBU beli bensin buat pergi ke pasar lagi. Hei Coachin, kenapa harus eksperimen lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan timnas Indonesia harus gagal meraih poin penuh saat berhadapan dengan Laos di pertandingan kedua ASEAN Cup 2024. Nah, tapi sebelum kita membahas hal itu, kita akan membahas tentang kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala Dunia eFootball konsol. Ya, yang diwakili oleh Elga Cahya, Rizky Faidan dan Akbar Paudi. Saya sendiri kurang menonton dengan full ya. Bagaimana menurut Anda kemenangan? Ringkasan dari pertandingan tadi malam, mungkin pertandingan pertama laga grand final timnas Indonesia melawan Brazil. Setelah sempat tertinggal 1-0 hingga sampai menit 85 baru timnas kita bisa menyamakan kedudukan, kemudian membuat comeback yang gemilang untuk mengakhiri pertandingan pertama dengan skor 2-1. Di pertandingan kedua timnas kita berhasil unggul dengan cepat dengan skor 2-0 yang secara tidak langsung membuat peluang kita menjadi juara sangat besar. Di sisa pertandingan Brazil hanya bisa membuat 1 gol saja sehingga timnas Indonesia berjaya. Walaupun laga di AFF tadi malam agak sedikit mengecewakan. Iya, begitu ya. Nah, kemenangan ini menurut Anda karena apa? Kemenangan timnas e-football ya, tentunya. Kalau menurut saya di lapisan paling bawah pun banyak rental PS daripada lapangan sepak bola. Oleh karena itu banyak bibit-bibit yang lebih berkembang di dunia game daripada di sepak bola yang sesungguhnya. Walaupun mungkin secara pembinaan atau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah mungkin sama-sama kurang, tetapi kenapa timnas e-football kita bisa menjadi juara dunia? Mungkin itu. Oh, begitu ya. Iya. Saya juga lupa. Saya ingat kemarin kalau timnas e-football kita bantai timnas pusat itu. Timnas Belanda. Timnas Belanda. Iya. Kita bantai itu. Padahal si Belanda udah ada keturunan Indonesia ya, masih kalah gitu. Ya, itu kebalikan dari timnas sepak bola ya sebetulnya ya. Jadi mungkin apa ya? Perlu diperhatikan juga untuk timnas Indonesia itu anak-anak siapa namanya pemain-pemain bola itu ada infrastruktur yang memadai ya, dari grassroots agar kita juga lebih baik lah terutama kompetisi ya, di tingkat bawah kan mungkin hanya ada Tarkam yang untuk menyalurkan bakat dari pemain muda kita. Padahal kalau kita sendiri tahu banyak lah teman-teman SMA, teman-teman SMP yang mungkin sangat berbakat dalam bola, tapi mereka tidak tahu untuk menjadi pemain bola itu harus seperti apa. Selain dari anggapan orang-orang tua kita, mungkin kalau jadi pesepak bola nanti kalau sudah dewasa cari uangnya dari mana, seperti itu. Iya sih, rata-rata orang-orang seperti itu ya. Karena mereka itu, apalagi kalau di kita itu sepak bola tidak dimulai dari usia dini ya biasanya. Kalau di Belanda kan dari 8 tahun kalau nggak salah itu ya. 8 tahun kan? Saya kurang tahu karena belum pernah ke Belanda. Kalau saya baca itu dari 8 tahun mereka itu udah sekolah sepak bola. Mereka sudah fokus untuk itu.
Sedangkan mungkin di kita kan 8 tahun masih main PS ya, makanya kita PS-nya juara gitu. Kita yang juara di justru PS-nya. Iya. Langsung kita lanjut ke bahasan kedua, mungkin hasil kurang memuaskan dari timnas sepak bola kita melawan Laos, padahal kita bermain di Kandang sendiri. di Stadion Manahan Solo, tetapi kenapa kok hal tadi malam bisa terjadi? Kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, bahwasanya timnas kita itu kurang tenang dalam menguasai bola. Jadi passing-passingnya itu banyak yang salah. Ya, saya punya sorotan untuk beberapa pemain ya, seperti Arhan Fikri sama Kakang itu mungkin kurang menyatu dengan tim. Jadi passingnya nggak nyampe rata-rata. Iya. Seperti Untuk itu. Kakang kan tadi malam kan debut pertama ya mungkin di timnas Iya, senior. iya, bisa dimaklumi Mungkin juga. kan ada sedikit nervous Iya. atau gugup, tapi terutama akan Fikri tadi malam tampaknya agak sedikit kurang Kurang optimal. Mungkin karena jadwal pertandingan yang cukup dekat juga ya. Kemarin kita main kan hari apa? Senin kalau nggak salah Iya. ya. Sekarang hari Kamis sudah main lagi, itu mungkin ada kelelahan atau apa itu ya, mungkin di pertandingan melawan Vietnam harus lebih dimaksimalkan ya untuk masalah passing dan lain sebagainya. Untuk bukan catatan ya, saya juga melihat untuk ada mungkin eksperimen dari seorang Sintayong, karena kemarin pas musuh lawan Myanmar itu kita kan main 3-4-3 lagi kalau nggak salah ya. Itu yang di Doni Tripamungkas kan jadi seorang tiga back di belakang yang di posisi kiri, sedangkan kemarin digeser, yaitu Ferrari yang di posisi kiri, Kadek Arel di posisi tengah, sama Kakang yang dimainkan di situ. Jadi mungkin kurangnya koordinasi di lini belakang itu karena mereka belum tampil Tapi bersamaan. lini belakang kita tadi malam justru juga Gacor ya. gacor, Iya soalnya sih. menciptakan 3 gol kan semuanya dari lini belakang kita. Iya, dari set piece seperti salah satu klub di Liga Inggris, Stoke City itu. Stoke City itu dulu siapa nama yang lempar itu? Rory Delap. Rory Delap atau siapa itu kan juga keren itu. Ya itu sih, memang lini belakang kita kemarin juga Asnawi yang ngegolin. Jadi dia kan posisinya adalah bek kanan. Ini juga mungkin harus ditingkatkan, bukan mungkin ya, harus ditingkatkan oleh seorang Sintayong di lini depan kita, terutama kayak Hoki Caraka itu ngepresnya cukup baik, tapi dia itu kurang supply juga untuk mencetak Untuk end produknya agak kurang ya. Iya, mungkin bisa dicontoh dari strateginya eFootball kita yang juara dunia itu, Ramadan Sananta yang ditaruh di situ. Mungkin iya. Arhan Kakak yang mungkin jadi seorang penyerang tengah, diam tidak main-main, boleh juga. Karena mungkin selama ini kan kita lihat Sintayong suka striker yang ngepres. Iya, selera Sintayong kan suka striker yang Ngepres, harus turun ke bawah, ikut ngepres. Untuk urusan gol nomor 2 mungkin bagi Sintayong. Harusnya kan mungkin bahwa bisa dipertimbangkan kalau semisal ada seorang striker yang mancep di tengah ya. Mancep di tengah, dia fokusnya hanya mencetak gol. Harusnya seperti itu. Mungkin seperti Haaland kan dulu Pep kan bolanya muter-muter terus, nggak jelas kemana. Setelah ada Haaland, wah langsung gacor. Walaupun sekarang terpuruk sih. Kalau begitu mungkin untuk pertandingan berikutnya lawan Vietnam, perbaikan apa saja yang perlu dibuat oleh Sintayong untuk timnas Indonesia kita? Untuk perbaikan sih harusnya lebih untuk memaksimalkan susunan pemain starter ya. Kalau musuh Vietnam mereka kan pemain inti semua ya. Mereka pemain terbaik, apalagi katanya ada naturalisasi dari Brazil yang katanya lebih hebat dari Haaland. Katanya di artikel dulu ada. Nah, itu ketiga back di belakang itu mungkin yang dipasang sama aja kayak yang kemarin. Si Donitri sama siapa? Kadek Arel sama Muhammad Ferrari ya. Kalau bisa nanti juga mungkin si Ivar Jenner pas bisa bergabung, itu lini tengah kita lebih lancar untuk ke depan. Soalnya saya melihat Arhan Fikri tidak bisa memainkan peran itu dengan baik. Dia sering salah passing dan passingnya juga gak nyampe gitu sih. Jadi untuk di depan juga si Hoki ini kadang posisinya melebar ke kiri, ke kanan, tidak jelas. Jadi target man-nya nggak ada di tengah itu. Menurut saya seperti itu sih ya. Untuk tadi malam bukannya target man yang ditaruh tengah itu siapa? Rafael Struijk. Iya, tapi Rafael Struijk juga ke samping, ke kanan, ya, ke nggak jelas gitu loh. Jadi terkadang saya tuh gregetan gitu loh.
yang di tengah ini yang mau menerima umpan itu siapa gitu loh. Oh iya, satu lagi pertandingan Myanmar sama pertandingan Laos kan kiper kita berbeda. Iya. Apakah ada efek dari perubahan kiper? Saya baca-baca di beberapa di X ya, ada yang netizen yang komen kalau kiper kita one shot one goal. Ya wajar sih, golnya kan rata-rata gol deflect kan. Iya. Yang terakhir juga susah juga menyelamatin. Iya. Jadi ya memang kita nggak terlalu terserang karena rata-rata serangan gol yang dicetak dari Laos itu berkat dari kesalahan kita sendiri, salah passing dan itu counter attack. Jadi menurut saya sih wajar aja karena Andre Onana juga sering melakukan hal itu. Ya tadi malam Andre Onana Iya. juga kan membuat blunder Iya, iya. miskom Iya. antara Iya. atau dia atau De Ligt yang membuat itu. Tapi terkadang Andre Onana juga main bagus loh. Ya, ya goal wajar. stopnya lumayan. Itu wajar menurut saya. Ya, yang terpenting kan kalau kita itu bisa mencetak gol. Ingat omongan Coach Justin. If you apa ya? Ya intinya kalau kamu kebobolan 2 gol, kita cetak 3 gol, you still win the game ya kan. Intinya gitu. Ya kita wis gak keren ya. Ini bahas terakhir. Apa? Aku ngomong tahu Apa? City MU. Oh iya, untuk pekan depan di IPL ada big match derby Manchester antara Manchester City yang lagi terpuruk melawan Manchester United yang tadi malam berhasil memperoleh kemenangan di Europa League. Kira-kira previewnya seperti apa, Mas Baktiar? Kalau menurut saya harusnya MU menang ya karena ngelihat tren buruknya si City. Karena terakhir kali juga si Ruben Amorim kan bantai Oh City iya, ya. Pas masih di Sporting ya. Tapi kalau di MU nggak tahu juga sih. Cuma ya karena saya fans Manchester United, jadi saya harus mendukung Manchester United ya. City itu apa sih? Masih itu ya, Apa? masih terombang-ambing. Oh ya pasti Manchester Masih United. sangat shaky. Iya, Manchester United itu selalu begitu. Itu kalau nggak diambrukin ya sebetulnya di bawah Amorim ini kalau ngelihat beberapa game ya belum nyetel ya. Tapi kalau dari lihat apa ya belum ada positif banget sih sebetulnya. Malahan positif di bawah nggak ada juga ya. Nistelrooy juga kurang positif sebetulnya. Malah nggak ada, kurang. MU ini kurang. Lalu untuk penampilan dari Rasmus Højlund yang masuk menggantikan Marcus Højlund. Rashford itu seperti apa tadi malam menurut? Kalau saya kan nggak nonton ya, Iya. tapi menurut saya sih dia nyetak 2 gol dengan cara seperti itu sudah bagus sih sebetulnya ya. Walaupun ya terkadang Højlund itu ya gitu-gitu aja sih, cuma bagus lah karena harganya mahal. Tapi menurut Anda gimana? City sama MU siapa yang akan menang? Kalau dari saya pasti saya lebih mengunggulkan Manchester City secara kualitas pemain sama adaptasi dari siapa Amorim di MU juga masih belum semut-semut banget. Iya pastinya sih. Dan di sini mungkin pastilah ada bedanya. Iya. Laga derby terutama pasti ada gengsi yang berbeda. Jadi mungkin awal ledakan City musim ini diawali dari laga tadi malam. Laga besok malam Oh, antara begitu. City. Jadi setelah mengalahkan MU, City akan kembali berjaya gitu ya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Oh. Ya secara alam bawah tidak sadar ya saya juga yakin sih si City bisa ngalahin MU, tapi saya tuh suka ada kejutan gitu loh. Karena kalau semisal MU ngalahin City kan rame gitu loh. Tapi kalau MU kalah juga kan tetap rame. Iya tetap rame sih. Karena nggak MU nggak makan. Ya MU itu gimana ya? Kalau menurut previewnya sih harusnya di City tetap menguasai bola. Untuk penguasaan bola pasti City. Secara peluang juga harusnya City. Tergantung nanti bagaimana MU pasti kalau menurut saya pasti akan memainkan serangan balik. Pastinya mereka akan lebih bertahan dan City akan Ya, dan lebih skema Ruben Amorim kan memang quick counter kan, Iya, serangan quick balik counter, cepat. iya. Kalau begitu untuk susunan lini depan mungkin soalnya kan ganti-gantian. Di awal Amorim datang Zirkzee yang sempat bikin 2 gol, lalu Rashford, lalu tadi malam ada Højlund. Højlund. Mungkin susunan lini depannya seperti apa dari Kalau- Manchester United? MU harusnya sih Højlund ya, karena lagi gacor. Terus di
dua belakangnya kan pakai 3 berapa tuh itu? 3-4-3 gak sih? 352 atau 343? Iya, itulah. 343. Ada 2 seorang penyerang gelandang serang kalau nggak salah. Enggak sih. Ya, gelandangnya itu mungkin kalau 3 di depan sih mungkin harusnya Højlund, terus Amad Diallo harusnya lebih di depan. Sama mungkin Garnacho boleh. Bukan Rashford. Soalnya Rashford tiap lawan City pasti bikin gol. Dia super sub aja nanti. Super sub. Bukan, Saya tidak suka melihat Rashford bermain. Saya bukannya lebih bagus karena aja ya sebagai super sub. Soalnya lebih sering membuat membuat end product yang bagus daripada Rashford. Gitu. Iya sih. Cuma saya lebih suka karena saya personal sama Rashford soalnya. Saya nggak suka sama Rashford. Itu sih. Walaupun dia asli Manchester. Iya, lebih baik Anthony ditaruh di situ daripada Rashford. Anthony tadi malam mainnya lumayan di sisi wingback, inverted winger seperti Arhan. Tapi Anthony lebih bagus mainnya tadi malam. Ya pasti Anthony God. Ya jadi harusnya si Rashford harusnya cadangan. Kalau perlu nggak main dijual aja. Tuh Rashford nomor 10 gagal kalau menurut saya fans MU ya. Terus 2 di belakang saya tuh nggak terlalu impress dengan Bruno sebenarnya. Dia itu kalau sebenarnya kan biasanya kalau sudah 3 gini Bruno akan ditaruh di 2 belakang biasanya. Terkadang sama Ugarte. Mungkin Casemiro. Kalau Casemiro mungkin sudah tua. Jadi powernya berkurang. Terus tapi belakang striker berarti siapa? Mason Mount. Belakang striker nggak ada. Tinggal 3-4-3. Oh, 3-4-3. 3-4-3 kan biasanya gitu. Terus di sayap sini kan kadang Amad Diallo. Sisi kanan pasti Amad Diallo seperti itu. Iya. Tapi kalau saya yang jadi pelatih, Amad Diallo saya taruh depan. Gitu. Depan 3-4-3. Tiganya di depan. Yang di sayap itu si Mazraoui atau Diogo Dalot boleh lah, atau Malaysia ya juga boleh. Kalau Maguire tertutup. Maguire main lah harusnya. Maguire, Deli sama John Evan mungkin. Enggak sih. Siapa namanya? Lisandro juga kurang perform ya akhir-akhir ini. Ya kalau katanya daftar pemain MU yang dijual di bulan Januari nanti adalah Marcus Rashford, Lisandro Martinez, sama siapa lagi satu lagi? Anthony nggak sih? Nggak. Antara Anthony atau mungkin Maguire sepertinya untuk. Iya. Saya kalau sebetulnya siapa ya? Lisandro Martinez itu kan dia di bawah Ten Hag benar-benar, apalagi di musim pertama dia impress sebetulnya. Tapi setelah cedera dia agak menurun. Apalagi ditinggal Ten Hag ya, dia mungkin nggak mengerti atau belum beradaptasi dengan pelatih baru atau terkena mental gitu pas ditinggal pelatih kesayangannya gitu. Jadi dia mungkin kurang perform. Oh, satu lagi Diogo Dalot. Oh, Diogo Dalot yang rumornya ya saya setuju juga. Itu Diogo Dalot yang membuat Ten Hag dipecat ya. Iya. Waktu itu harusnya gol karena 100% gol. Emang Diogo Dalot itu mungkin dia disuruh Ronaldo mungkin ya. Dia untuk gagal itu disuruh Ronaldo untuk membuat Ten Hag dipecat itu. Wes kan seleni. Wes. Tutupan. Ya mungkin itu saja yang kita obrolin hari ini. Jadi jangan lupa untuk kalian tapi sebelum itu kita mohon maaf mungkin ada kesalahan kata atau bacot-bacot yang nggak jelas, itu hanyalah obrolan biasa. Jadi mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan like untuk biar kita semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngono aja. Wow, sur. Suwi aku udah mau pagi, suwi. Oh, udah